Kembali ke saya ya, yang punya rasa kangen dengan makanan Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya kita selalu keluar kota untuk beli barang-barang tersebut. Akhirnya lama-lama kita pikir, kenapa nggak bikin toko aja sendiri di sini? Paling unik sih saya rasa jengkol ya, jengkol dengan pete itu. Dewi Josodirjo adalah seorang warga negara Indonesia yang bermukim di Jerman dan bersama suaminya mulai berbisnis bahan makanan secara online di Jerman. Kita ingin tahu bagaimana sih pengalamannya menjalankan bisnis di Jerman. Dalam Dewi Dua Layar ditemani saya Ayu Purwaningsih, kita akan berbincang dengan Dewi. Apa sih yang mendorong kamu untuk membuka usaha dagang online ini? Pertamanya saya suka nyemil, terutama cemilan Indonesia. Di kota saya di Stuttgart itu ternyata nggak ada toko Indonesia. Jadi sebelum-sebelumnya kita selalu keluar kota untuk beli barang-barang tersebut. Akhirnya lama-lama kita pikir, kenapa nggak bikin toko aja sendiri di sini? Kan belum ada juga. Dan pastinya orang-orang Indonesia di sini juga yang suka nyemil, suka makan atau masak, pasti juga mencari barang Indonesia. Susah nggak sih mengurusnya untuk mendirikan usaha di Jerman? Hmm, Terutama itu barang-barang Indonesia ya. iya, asal kita ikutin prosesnya sih di sini cukup jelas dan cukup cepat. Langkahnya seperti apa? Pertama-tama kita harus cari pengacara dan notaris karena mereka yang nantinya akan membantu kita untuk registrasi ke kantor perdagangan tata usaha di sini. Nanti mereka yang siapkan semua surat-surat pendirian toko. Nah, setelah semua disubmit, nanti beberapa minggu kita akan terima surat yang disertakan nomor registrasi. Jadi dengan nomor itu kita sudah bisa untuk buka toko dan juga kita mendapat sertifikat barang karena kan kita menjual produk barang. Jadi semuanya sudah ada di dalam sertifikasinya. Selain itu untuk tahu aturannya harus ikut Iya, semacam seminar. iya betul. Kita juga harus ikut seminar karena harus tahu semua peraturan dalam import ekspor ini gitu. Dan juga setelah kita ikut seminar, kita juga harus mencari orang yang bisa membantu kita dalam pajak. Karena kan setiap bulannya kita harus submit pendapatan toko. Dan ini harus benar-benar mengikuti peraturan ya. Kalau nggak kita bisa bisa bermasalah dengan tax authority-nya. Sekarang sudah berapa lama ini toko online bahan makanan Indonesia yang kamu jual? Hampir 2,5 tahun. Masih baru ya, terus Masih berkembang ya. baru, ya Nah itu banyak yang harus dipelajari. rintangannya atau hambatannya tuh apa saja yang pernah kamu rasa selama 2 tahun? Cari supplier tidak gampang dan semua supplier yang kita pakai itu masih yang dari Belanda. Kita juga harus tahu demand-nya orang Indonesia itu apa, bahan-bahan apa yang orang-orang di sini tuh cari. Kalau saya kan cuma tahu makanan cemilan, tapi yang untuk masak gitu kan, jadi kita harus tahu semua, kita catat apa-apa saja yang dibutuhkan. Nah, itu kita harus cari dan tidak hanya satu supplier dengan yang kita mau itu berbagai macam supplier. Jadi supplier sambal, supplier minuman, cemilan. Jadi itu lumayan waktu itu sih untuk dapetin mana yang cocok. Apa sih yang paling diminati oleh customer Indonesia yang tinggal di Jerman? Kecap itu udah nomor satu. Lalu sambal dengan semua rasa. Dan yang selalu ada itu adalah instant noodle. Itu selalu. Setiap paket yang saya siapkan itu selalu ada 3 produk itu. Minyak telon, minyak kayu putih, itu susah dicari dan kita ada dan pembeli seneng gitu. Ah, di sini ada minyak telon kan untuk yang sudah punya anak ya. Atau sekarang dengan pandemi itu minyak kayu putih yang banyak dicari orang. Paling unik sih saya rasa jengkol ya, jengkol dengan pete itu.
Ini namanya unik sekali, Rasa Rindu. Emang dari mana sih idenya? Kembali ke saya ya, yang punya rasa kangen dengan makanan Indonesia, dan saya juga mau cari nama yang unik, yang menarik gitu. Jadi ya dari rasa kangen saya main-mainkan kata-kata aja jadi rasa rindu. Dewi, ini ada nggak sih pengalaman unik sepanjang kamu menjalankan bisnis ini? Waktu awal-awal sebelum pandemi kita setiap bulan harus ke Belanda untuk ketemu supplier, ambil barang. Nah, kita kan untungnya masih sedikit ya, belum bisa untuk tinggal di hotel. Jadi berangkat pagi, pulang malam, dan kalau malam kita udah capek, ya udah istirahat di rest area, tidur sebentar di dalam mobil yang kanan kirinya itu truk-truk.